Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu? Karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu? Karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh
pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Selamat pagi, saudara yang menghormati dan juga teman-teman sekalian. Pada hari yang indah ini, kita dari sekolah SMP Malaysia Kanisius ingin bertemu dengan kalian semua agar kami dapat mengajarkan kalian semua dan juga kita dapat bermain bersama untuk membangun persaudaraan yang lebih dalam untuk jauh. Oke, sebelum kita memulai acara yang indah pada hari ini, alangkah baiknya kita meminta suster untuk memulai dengan pembuka dengan doa. Suster, saya silakan. Selamat datang dan selamat pagi. Marilah sebelum acara kita mulai pada siang, pagi menjelang siang ya, kita doa dulu. Marilah kita ambil sikap.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu untuk segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, dan terima kasih atas perjumpaan pada pagi hari ini bersama Sekolah Kanisius dengan Panti Asuhan Yesus Putra. Kami ingin membangun persaudaraan di antara kami, dan juga persamaan ini semoga Engkau memberkati seluruh acara dari awal hingga akhir. Semoga ini semua demi kemuliaan nama-Mu, dan berkatilah seluruh rangkaian acara ini, dan seluruh doa, harapan serta pujian ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertama, terima kasih kami dari Panti Asuhan Yesus Putra. Kebetulan di sini karena yang pimpin adalah Pater Anton. Beliau berarti sama, saya tetap Yosefius. Pertama, terima kasih, selamat datang dari anak-anak dari Kanisius ya. Pada kesempatan ini kami anak-anak yang ada di sini tidak semua bisa hadir ya, karena mereka ada yang les, ada yang menjahit, ada yang komputer, kemudian ada yang dance, dan juga ada yang perangkat bisnis dan macam-macam ya. Jadi tidak bisa semua hadir di sini pada kesempatan pagi hari ini. Salam dari Pater Anton ya. Terima kasih untuk berkatnya untuk kami ya, berupa buku untuk ya menambah wawasan anak-anak dan juga ilmu. Semoga dengan buku yang diberikan kepada kami dan juga berkat lain menjadi pelajaran dalam kehidupan kami di Panti Yesus biasanya kita sebut Panti Citra, Yesus Putra biasanya. Kalau orang bilang Citra tadi itu Yesus Putra. Kami dari anak-anak ini yang dari SD sama SMP, jadi yang SMA sama mahasiswa mereka ada kegiatan lain gitu ya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Saya hormati Romo, Suster, Bapak Ibu, pengurus Panti Asuhan Yesus Putra, serta teman-teman Panti kita terkasih. Puji syukur kehadiran Allah Bapa yang Maha Baik. Atas berkat dan penyertaannya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saya Yose Darmawan, wakili para kanisian yang pada hari ini akan bergembira bersama dalam acara donasi satu buku sejuta mimpi. Kami percaya bahwa buku bukan sekedar tumpukan kertas, melainkan jendela dunia yang dapat memperlengkapi teman-teman dengan ilmu pengetahuan. Melalui membaca, kami berharap teman-teman semakin diperkaya secara wawasan dan iman, sehingga kelak menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat bagi gereja serta bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan pihak Panti Asuhan yang telah memfasilitasi acara ini. Terima kasih juga untuk Romo Agustinus atau Widanto KFM yang telah mengirimkan kami untuk mengadakan kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Jadi tiap teman-teman semua nih kita pengennya bikin kayak satu baris gitu. Nah, terus cobain. Nah, kayak kita bikin baris, terus kita pegang pundak teman kita kayak gini. Oke, jadi perbaris itu diusahakan 5 atau 6 orang ya. Misalnya buat barisan sebanyak 5 orang gitu. Nah, kalian buat 5 orang. Jadi setiap kali kita mau maju, kalian juga ikut maju ya. Kayak gini ya, maju, mundur, kanan, kiri, maju, kayak gitu ya. Mungkin boleh dikasih sedikit kasih jarak ya supaya kalian nggak bertabrakan satu sama lain. Semua kalian sudah siap? Kiri, kanan, maju, mundur. Kanan, kiri. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan, maju, mundur, maju. Maju, mundur. Oke, hebat sekali kalian.
Kalian pergilah. Aku punya rahasia. Malam ini aku akan mengusutnya selamanya. Nian berkata, "Wah, aku lapar. Di mana semua orang? Kenapa desa ini sepi sekali?" Nian pada akhirnya melihat orang tua itu dan berkata, "Hei orang tua, kenapa kau tidak lari? Aku akan memakanmu." Kakek itu hanya terdiam sambil berkata, "Eits, tunggu dulu Nian. Sebelum kau memakanku, lihat dulu teman-temanku ini." Tiba-tiba muncullah cahaya-cahaya kecil yang menyilaukan. Pasukan api pada akhirnya muncul dan berkata, "Kami api, panas, panas." Pasukan api pada akhirnya berteriak untuk mengusirnya sambil berkata, "Silau, silau, pergi sana." Nian pada tiba-tiba semakin melemah dan berkata, "Aduh, silau sekali, mataku sakit. Apa ini? Kenapa terang sekali?" Baiklah, desa pada akhirnya pergi dan warga desa pada akhirnya Nian masih meloncat mata. Tiba-tiba kakek bijak memikul tangan. "Sekarang bunyikan suaranya." Nah, penduduk desa katanya ting tong ting 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 sambil berteriak kompak. "Hush, hush, pergi Nian." Tong 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 mereka terus berbunyi. "Hush, hush, pergi Nian." Sebagai upaya untuk mengusir Nian dari desa mereka. Nian pada akhirnya sudah tidak apa kita berkata, "Tidak, jangan warna merah, jangan suara berisik, aku takut, ampun." Nian pada akhirnya lari berbelit-belit keluar dari desa dan dia keluarga. Pada akhirnya desa itu telah aman dari Nian dan mereka mengucapkan kongsi-kongsi. Lalu kakek bijak yang mengusir Nian itu berkata, "Lihat, Nian sudah pergi." Ternyata Nian takut pada 3 hal: api, suara keras, dan warna merah. Itulah sebabnya setiap tahun baru Imlek kita memakai baju merah, menyalakan lampion, dan main petasan atau barongsai untuk merayakan keberanian kita. Pada akhirnya semua anak keluarga desa, semua dari kita berkata, "Kongsi pacai." Ya, itu saja. Oke, saya akan menjelaskan tentang cerita yaitu gadis penjajah kita. Nah, pada suasana kebun raya Bogor dipenuhi dengan pengunjung, yaitu laki-laki, perempuan, tua maupun muda, semuanya ada di sana. Saat itu adalah hari libur panjang sekolah, sehingga banyak pengunjung yang pergi liburan. Mereka ingin menikmati suasana malam dan menghilangkan kejenuhan. Seorang anak kecil tiba-tiba datang dengan pakaian sederhana. Dia menjajakan 3 tali plastik kepada para pengunjung dan pengunjung lain. Dia terus menawarkan 3, "Pak, mau saya bukan?" Pada Pak Lomar, "Berapa harga sewa kalau tiketnya?" "Rp5.000 Pak." Jawabannya dengan suara lembut, "Bagaimana kalau Bapak ambil 3 dulu tiketnya?" Tanya Pak Lomar lagi.
Dari itu sudah. Kemudian dia pun berkata, baiklah kalau itu jangan Pak. Pak Umar memilih kita pasir dan makan isinya. Dalam hati Pak Umar ada rasa taktiknya. Nah, dari situ. Dari 10 sewa kami langsung bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kamu sekolah? Sekolah Pak. Saya kelas 4 SD. Jawabannya. Nah, habis itu kenapa kamu menjualkannya? Dan Pak Umar lagi. Saya harus membantu ibu saya. Dari situ. Mana ayah saya? Bapak telah lama meninggal. Untuk itu, saya harus membantu ibu dengan cari uang. Jauh dari situ, dan cerita dari tersebut, Pak Umar merasa terharu. Lalu Pak Umar merasa ambilan tentang hal tersebut dan diambilnya beberapa lembar uang 20 ribuan. Lalu diberikannya kepada gadis kecil itu. Pak, maaf, saya tidak boleh menerima uang jika tidak bekerja. Katanya, saya menggeleng-geleng kepala. Kenapa? Ya, kata ibu, saya boleh menerima uang kalau memang asal bekerja dan tidak boleh meminta hasilnya pada orang. Dengan perkataan ibu, Pak Umar begitu malu. Ia tahu kalau ibu gadis kecil itu adalah seorang yang berjujur. Begini saja, kalau memang harus bekerja, sekarang bantu Bapak bersihkan keluarga. Tolong kamu bawakan makanan ini. Kita akan makan bersama di bawah momen hari itu. Kata Bapak. Pak Umar dan keluarganya menuju ke bawah pohon yang indah tersebut. Mereka pun menggelar kelas dan baru saja istilahnya. Dan si kecil itu pun diajak untuk memakan bersama dan demikianlah akibat terjadi. Syarat ini adalah beberapa dimakan. Kalian dan jelas bisa mengambil makanan dari satu dalam aspek kesulitan. Terima kasih. Dari hasil cerita itu, kalian ini bisa mendapatkan makannya apa? Coba, ada satu yang jawab, kalau ada satu jangan saya kasih aja. Nah, ini makannya dan cinta ini apa dalam aspek kejujuran? Angin berembus kepada baju warna merah. Apa jawaban kamu? Bekerja keras. Nah, lebih kerja keras apa lagi? Oke, terima kasih. Selain bekerja keras, apakah ada yang lain? Angin berembus kepada orang yang berpakai hijau. Hijau. Ada salah? Oke, bagus. Kita salah satu aspek kamu dapat latihan dalam sini. Apa lagi? Coba angin berembus kepada orang yang pakai warna biru. Coba. Makan. Oke. Selain kerjasama, bekerja keras, apa lagi? Ini pertanyaan paling terakhir nih. Ini sangat penting nih bagi kalian. Dari yang cerita itu, dalam aspek kejujuran bahwa kita harus menerima uang secara jujur. Menurut kalian nih, salah satu aktivitas yang dapat dipraktekkan dalam menerima suatu keuangan secara jujur itu apa?
Coba yang pakai berwarna merah yang di situ. Oh, siapa? Kamu. Oke. Ini banyak Pak. Ini pertanyaan ini ya. Kan ditanya kan
nanya kepada kalian tentang pertanyaan-pertanyaan trivia. Mungkin kalian tahu, mungkin kalian belum. Baiklah. Pertanyaan pertama. Ada yang bisa menyebutkan 5 nama Santo? Baiklah, yang di belakang sana. Berapa? Jadi 5 nama santo yang saya tahu: Santo Albertus Agung, Santo Agustinus, Santo Lukas, Santo Petrus, dan Santo Petrus Canisius. Keren sekali. Sekarang kami akan ke pertanyaan kedua. Ini lumayan susah ya. Siapa yang menemukan bola rapi? Ada yang tahu? Nah, saya ini karena kalian shiftnya terlalu cepat ya, saya akan abah-abah dulu. Nanti yang cepat boleh menjawab. Oke? Setuju kalian? Oke. Baiklah, pertanyaan ketiga. Namakan saya satu gunung di Pulau Jawa. 1, 2, 3. Oke, saya dengar. Sip, kamu keren. Yeay. Pertanyaan keempat. Apa sungai terpanjang di benua Amerika Selatan? 1, 2, 3. Oke, kamu. Kalau bersih udah dipilih ya.
dan risik ya, kalau tidak aku tidak. Saya akan memilih yang tenang ya. Jadi mohon tenang semua, oke? Apa planet terkecil di tata surya? Belum, saya bilang. 1, 2, 3. Oke, kamu boleh pilih. Ya. Betul. Tangan. Sekarang saya akan lompat ke teman saya. Oke. Oke, sekarang saya akan bertanya dengan topik yang pasti kalian sudah suka, yaitu sepak bola. Jadi kalian yang suka sepak bola kan? Oke, jadi pertanyaannya itu siapa pemenang Piala Dunia di tahun 2022? Siapa Bapak dulu ya? 1, tangan di bawah, tangan di bawah, tangan di bawah, tangan di bawah. Oke, saya akan mulai 1, 2, 3. Kalian sudah dengar? Negaranya apa? Oke, sekarang masih sepak bola topiknya. Siapa pemenang Ballon d'Or terbanyak di dunia? Apa dulu? Oke, 1, 2, 3. Oke, itu di situ. Yang ini. Sebutin dulu namanya sama kelas berapa ya? Nama saya Muhammad dari kelas 9. Jawabannya Messi. Oke, benar. Oke, makasih. Siap. Sekarang masih di sepak bola. Sekarang siapa klub Inggris dengan juara Premier League terbanyak? Oke, coba kita oke, seperti dulu namanya sama kelas berapa ya? Oke, jawabannya benar. Oke, sekarang buat sepak bola selesai. Sekarang kita lanjut ke pengetahuan umum lagi ya. Sekarang negara Indonesia itu adanya di benua apa? Oke, apa dulu ya? Bentar dulu. Oke, 1, 2, 3. Itu yang pakai begitu, kayak gitu. Oke, setelah dulu namanya sama kelas berapa? Oke, Roni, jawaban kamu benar.
Oke. Organ tubuh manusia apa yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh? 3, turun dulu tangannya. 3, 2, 1. Oke, kita tunggu lagi dulu. Oke, Betty, jawaban kamu benar. Oke, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan bermain lagi ya. Kalian tahu nggak permainan saya konsen? Oke, jadi bagi yang nggak tahu, saya konsen itu kalau contohnya ya, kalau mau saya konsen berdiri, kalian berdiri. Terus kalau yang duduk itu kalau kalian duduk kalian kalah duduk. Oke, oke, mulai ya. Timer set berdiri. Loncat. Yang kalah duduk ya. Yang kalah maju ya. Yang kalah maju. Timer set. Pegang pundak temanmu. Maju ke depan. Lepas tangannya. Timer set lepas tangannya. Pegang kepala. Timer set pegang kepala. Pegang lutut. Pegang kuping. Pegang hidung. Simon Says pegang dahi. Timer set pegang telapak tangan kiri. Pegang kaki. Simon Says tepuk tangan. Oke, menurut kalian teman-teman yang di depan ini
Sambil nunggu aktivitas selanjutnya, mohon sedang ya, karena sedang diambil dari bawah. Tunggu ya, ada hadiah sama surprise untuk kalian. Terus semuanya dapat kok.
asuhan Fit Yesus Putra ini bisa menambah wawasan mereka supaya pada akhirnya kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih sekali. Terima kasih ya.
Terus